Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Aquacultur 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Fatimah Dwi Febriana, Adela Cika Utami, Hami Maulana, dan Ragil Prajaputra. Kami akan menyampaikan materi tentang sifat fisika laut. Sebelum membahas tentang sifat fisika laut, saya akan menjelaskan tentang oseanografi. Oseanografi terdiri dari dua kata, yaitu oceanos yang berarti laut dan grapos yang berarti gambaran atau deskripsi. Secara sederhana, oseanografi sebagai gambaran atau deskripsi tentang laut. Secara umum, oseanografi dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang ilmu utama, yaitu geologi oseanografi, fisika oseanografi, kimia oseanografi, dan yang terakhir biologi oseanografi. Kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika laut atau fisika oseanografi. Berdasarkan jurnal penelitian kami, dengan parameter fisika yaitu ada arus, gelombang, suhu, pasang surut, turbiditas, salinitas, densitas, dan pH. Sifat fisika laut yang pertama yaitu arus. Arus laut adalah suatu pergerakan massa air secara vertikal dan juga horizontal, sehingga menuju suatu keseimbangannya, atau juga gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh lautan di dunia. Arus air laut, terutama di permukaan, dipengaruhi oleh angin. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Arus laut terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, arus laut karena tiupan angin. Tiupan angin yang menerpa air laut di permukaan akan menimbulkan arus laut. Arus laut karena perbedaan kadar garam. Air laut yang memiliki kadar garam memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut yang kadar garamnya rendah. Yang ketiga, perbedaan suhu. Air laut yang dingin memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut yang panas. Air laut di daerah kutub bersuhu dingin, sehingga memiliki massa jenis lebih besar. Sifat fisika laut yang kedua yaitu gelombang. Gelombang ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Sifat gelombang paling tidak dipengaruhi oleh 3 bentuk angin, yaitu kecepatan angin, waktu di mana angin bertiup, dan jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Jenis-jenis gelombang, yang pertama ada gelombang pecah atau surf. Gelombang yang pecah saat menuju pantai dan terdampar di dasar perairan pantai yang dangkal. Yang kedua, gelombang tumpah atau spilling breaker. Gelombang pecah perlahan-lahan dan menggulung ke arah pantai. Yang ketiga, gelombang plunging breaker, yaitu gelombang membumbung ke atas dan segera pecah terjadi pada dasar pantai yang terjal. Dan yang keempat, yaitu gelombang surging breaker, yaitu gelombang yang sama sekali tidak pecah tetapi mendorong air ke atas, ke darat, dan menyedotnya kembali, yang terjadi pada pantai terjal. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana dengan NPM 2140801100. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu dan pasang surut. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan parameter fisik perairan yang penting. Suhu menjadi faktor fisik yang sangat penting di laut, berguna untuk mengidentifikasi massa air tertentu bersama salinitas dan bersama tekanan yang dapat menentukan densitas air laut. Ekosistem laut menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Organisme laut yang paling rentan terhadap perubahan suhu air laut adalah karang. Organisme lain yang mudah terpengaruh adalah krill, sejenis udang kecil yang sangat penting sebagai dasar dalam meran. Materi yang selanjutnya yaitu pasang surut. Pasang surut merupakan gerak naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari.
Penyebab pasang surut yaitu ada dua. Yang pertama, menurut teori keseimbangan, pasang surut air laut dipengaruhi oleh rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bumi terhadap matahari, dan revolusi bulan terhadap matahari. Yang kedua itu menurut teori dinamis. Pasang surut air laut dipengaruhi oleh kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, gesekan dasar, topografi dasar laut, lebar selat, dan bentuk teluk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adela. Perkenalkan, nama saya Adela Ciko Utami dengan NPM 212080101 akan menjelaskan sifat fisika laut yaitu turbiditas dan salinitas. Turbiditas. Kekeruan perairan atau turbiditas perairan merupakan salah satu keadaan perairan di saat semua zat pada tersuspensi dalam air. Kekeruan atau turbidity menggambarkan kurangnya kecerahan perairan akibat adanya bahan-bahan koloid dan tersuspensi seperti lumpur, bahan organik, dan anorganik serta mikroorganisme perairan. Sifat fisika laut yang keenam adalah salinitas. Salinitas atau salinity adalah salah satu parameter penting pada air laut yang dikaji untuk menentukan banyak hal. Pengujian salinitas berfungsi sebagai penentu densitas air laut, mengetahui bentuk arus air laut, prediksi pertukaran air antara atmosfer dan lautan, studi ekosistem laut, serta mengetahui proses biologi dan fisika yang terjadi pada air pesisir sekitarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ragil. Dan yang terakhir, saya Ragil Prajaputra dengan NPM terakhir 086 akan menjelaskan tentang sifat fisika yaitu densitas dan pH. Yang ketujuh, densitas. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oseanografi. Densitas air laut bergantung pada temperatur, salinitas, dan tekanan. Yang kedelapan, pH. Nilai pH mendefinisikan kandungan asam dan basa di air laut. Angkanya antara pH 0 sampai 14. Semakin rendah nilai pH, semakin asam air laut. Nilai ideal bagi air laut berkisar antara pH 8,1 hingga 8,4. Sekian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.